Selamat pagi Bapak Ibu, kita akan mulai ibadah online di hari Paskah ini. Kita akan buka dalam doa, mari kita bersatu dalam doa. Bapa, kami mengucap syukur buat kebaikan Tuhan, buat anugerah-Mu yang Tuhan berikan pada pagi hari ini. Biarlah kami boleh beribadah dengan sukacita di dalam anugerah Tuhan. Terima kasih buat kasih setia dan kebaikan Tuhan. Biarlah sukacita Tuhan boleh senantiasa ada di dalam setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Selamat Paskah Bapak Ibu. Mari kita rayakan kemenangan, kemerdekaan yang Tuhan sudah berikan. Kita akan angkat pujian bersama-sama. Glory, glory, haleluya. Glory, glory, haleluya. Glory, glory, haleluya. Glory, glory, haleluya. Haleluya, puji-Mu. Glory, glory. Glory, glory, haleluya. Glory, glory, haleluya. Glory, glory, haleluya. Haleluya, puji-Mu. Sekarang saya sudah bebas. Haleluya. Sudah bebas. Sekarang saya sudah bebas. Saya bebas oleh darahnya domba Allah. Sekarang saya bebas, bebas, bebas. Haleluya. Sekarang saya sudah bebas. Sekarang saya sudah bebas. Saya bebas oleh darahnya domba Allah. Sekarang saya bebas, bebas, bebas. Haleluya. hidup, hidup, hidup. Hidup, hidup, hidup selamanya. Yesusku hiduplah, hidup selamanya. Hidup, hidup, hidup selamanya. Yesusku hiduplah. Oh haleluya. Haleluya, oh haleluya. Yesusku hiduplah. Oh haleluya, oh haleluya. Yesusku hiduplah. Hidup, hidup, hidup. Hidup, hidup, hidup selamanya. Yesusku hiduplah, hidup selamanya. Hidup, hidup, hidup selamanya. Yesusku hiduplah. Oh haleluya. Haleluya, oh haleluya. Yesusku hiduplah. Oh haleluya, oh haleluya. Yesusku hiduplah. Glory, glory, haleluya. Mari Bapak Ibu, angkat pujian ini dengan segenap hati kita. Kita rayakan kebebasan yang Tuhan berikan buat saudara dan saya. Haleluya. Haleluya, puji-Mu. Glory, glory, haleluya. Biarlah pujian ini adalah pujian kemenangan kita bersama dengan Kristus. Haleluya, haleluya. Sekarang saya sudah bebas. Amin, haleluya. Sudah bebas. Sekarang saya sudah bebas. Saya bebas oleh darahnya domba Allah. Sekarang saya bebas,
biarlah kita sungguh-sungguh merasakan pace over itu terjadi dalam hidup kita pada pagi hari ini. Kita percaya Tuhan ada di tengah-tengah kita. Kita percaya Tuhan bertahta di atas pujian. Kita akan angkat pujian, kemenangan terjadi di sini. Walaupun kita ada di rumah, Allah hadir. Saya mengundang Bapak dan Ibu menyembah Dia dengan segenap hatinya. Angkat suara dan hatimu. Kekuatanku hanya dalam hadiratmu, Yesusku, hanya Kaulah segalanya. Ku yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Mari menyembah Tuhan. Ku menyembah dalam kudus hadiratmu, hampiri
yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Sekalipun kita di rumah, kita tahu Allah hadir. Kau hadir di sini. Rasakan hadiratnya. Rasakan kebaikan Tuhan pada pagi hari ini. Haleluya. Tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Kesembuhan terjadi di sini. Kelepasan terjadi di sini. Syukur bagimu. Haleluya. Terima kasih. Biar kami bisa tetap bersyukur. Haleluya. Terima kasih. Syukur bagimu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Tuhan, sekalipun secara tubuh kami tidak bersama-sama dengan saudara-saudara kami tahu Tuhan Engkau ada di tempat ini. Kami mau memberkati bangsa dan negara kami Tuhan. Kami mau bersama-sama mengangkat hati kami. Kami berdoa Tuhan damai untuk Indonesia. Pulih untuk bangsa Indonesia. Kami berdoa Tuhan untuk jiwa-jiwa Tuhan. Kami mohon kemurahan dan belas kasihan Tuhan. Kami percaya Tuhan ketika kami bersehati. Firman-Mu berkata ketika umat-Mu merendahkan diri dan mencari wajah-Mu Tuhan. Dan berbalik dari yang jahat Tuhan. Maka Engkau akan memulihkan kami. Tuhan, kami tahu hari-hari ini tidak hanya di Indonesia. Tapi di seluruh dunia Tuhan. Ada jam-jam doa yang dibuat oleh anak-anak-Mu Tuhan. Kami bersehati Tuhan. Biarlah Paskah pada tahun ini Tuhan. Kami merasakan kemenangan, kemerdekaan Tuhan. Dan kami berdoa Tuhan. Damai buat Indonesia Tuhan. Berkat buat Indonesia Tuhan. Terima kasih Tuhan. Shalom buat Indonesia Tuhan. Biarlah kemenangan terjadi bagi bangsa kami. Secara mata mungkin kami tidak melihat. Tapi kami percaya Tuhan. Engkau bekerja melampaui segala akal kami. Terima kasih Tuhan. Engkau Allah yang luar biasa. Engkau Allah yang berdaulat. Terima kasih Tuhan. Kami hidup karena janji-Mu. Kami hidup karena firman-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Sebab Dia hidup. Biarlah ketika aku takut, aku percaya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia
Ini menjadi doa kami Tuhan. Ada hari esok, sebab Dia Hidupku tak gentar, ku tak gentar. haleluya. Karena ku tahu Dia pegang hari esok, hidup jadi berarti sebab Dia hidup, sebab Dia hidup. Dia Kami rayakan kemenangan-Mu Tuhan. hari esok, Haleluya. sebab Dia Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Ku tak gentar. Kau yang pegang hari depan kami Tuhan. Ku tahu Dia pegang hari esok, hidup jadi berarti sebab Dia hidup, hidup jadi berarti. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. hidup jadi berarti. Hidup jadi berarti sebab Dia Puji Tuhan kalau hari ini kita dapat beribadah secara online dalam perayaan Paskah. Sebelum kita memulai dalam perenungan firman Tuhan, kami mau ajak semua jemaat untuk kita berdoa. Bapa kami yang ada dalam surga, Allah yang kami kenal dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan pada hari ini kami ingin merayakan ibadah Paskah di tempat ini secara online Tuhan. Kiranya Engkau akan menguasai ibadah ini dari awal ini Tuhan sampai akhir. Dan apa yang disampaikan firman Tuhan ini Tuhan dapat memberikan pemahaman yang baru bagi mereka yang mendengarkannya. Tuhan kuasai ibadah ini Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucapkan syukur. Haleluya. Amin. Shalom. Hari ini kita merayakan Paskah. Paskah adalah salah satu peristiwa besar dari 6 peristiwa besar lainnya dalam kehidupan Tuhan Yesus. Dari kelahirannya, pelayanannya 3,5 tahun selama dia ada di dalam dunia, kematiannya, kebangkitannya, Paskah hari ini kita rayakan, kenaikannya ke surga, dan kedatangannya yang kedua dia sebagai hakim yang agung, ini yang belum tergenapi. Peristiwa Paskah merupakan suatu peristiwa mujizat besar yang terjadi pada zaman Yesus. Yesus mati dan bangkit. Sampai sekarang peristiwa ini dan yang akan datang pun tidak akan terjadi lagi. Tidak ada manusia yang mati dapat bangkit. Perayaan Paskah sudah ada lama dalam kehidupan bangsa Israel secara turun-temurun. Mereka melakukan persembahan anak domba yang tidak bercacat sebagai ganti pengampunan dosa mereka, itu dalam kisah-kisah perjanjian lama. Paskah berasal dari kata Ibrani yang berarti melewati. Kata itu berarti di mana Allah melewati, Allah menyelamatkan anak-anak sulung bangsa Israel sewaktu Allah ingin membinasakan semua anak sulung di Mesir. Itu dalam kitab Kejadian 12 ayat 27
27 dan kitab Kejadian 13 ayat 15. Tetapi sebelumnya Allah menyuruh bangsa Israel itu untuk menyembelih seekor domba atau kambing sulung yang tidak bercacat berumur 1 tahun dan mengurungnya selama 14 hari. Lalu mereka memercikan darah kedua tiang ambang pintu itu dan atas ambang pintu. Lalu Allah melihat tanda itu sehingga Allah melewati mereka dan anak-anak sulung mereka selamat. Keluaran 12 ayat 7 dan ayat 13. Nah, peristiwa itu diperingati oleh bangsa Yahudi sampai sekarang. Sehingga dikatakan merupakan Paskah Yahudi. Beda dengan kita perjanjian baru saat ini yang kita rayakan. Dalam perjanjian baru Paskah itu menyatakan bahwa Yesus Kristus sudah bangkit dari antara orang mati. Nah, hari ini kita akan mendengarkan berita sukacita, yaitu firman Tuhan yang akan kami ingin bagikan kepada Bapak, Ibu, dan saudara sekalian dengan tema Yesus bangkit dari kematian. Kita akan membaca dalam kitab Markus 16 ayat 1 sampai 4. Markus 1 mengatakan bahwa setelah lewat hari Sabat, Maria Magdalena dan Maria ibu Yakobus serta Salome membeli rempah-rempah untuk pergi ke kubur dan meminyaki Yesus. Ayat yang kedua, dan pagi-pagi benar pada hari pertama minggu itu setelah matahari terbit. Pergilah mereka ke kubur. Ayat yang ketiga, mereka berkata seorang kepada yang lain, siapakah yang akan menggulingkan batu itu bagi kita dari pintu kubur? Tetapi ketika mereka melihat dari dekat, tampaklah batu yang memang sangat besar itu sudah terguling. Dari pembacaan firman Tuhan ini kita mendapatkan poin yang pertama adalah ada jawaban. Maria Magdalena, Maria dan ibu Yakobus dan Salome, jadi mereka bertiga itu, mereka sedih karena Yesus yang mereka harapkan akan menjadi raja di Israel ternyata telah mati. Mereka takut ketahuan oleh para imam, para pemuka agama Yahudi dan tentara Romawi pada waktu itu. Mereka berpikir mereka akan menjumpai Yesus, tapi mereka melihat ada batu besar yang menghalangi mereka. Padahal mereka ingin masuk ke dalam untuk meminyaki jasad Yesus dengan rempah-rempah. Nah, batu besar yang sudah terguling itu, jadi batu besar itu adalah persoalan, adalah masalah dalam kehidupan kita. Saat ini kita mengalami persoalan besar. Bukan hanya di Indonesia, di seluruh dunia. Bahwa kita mengalami yang dikatakan pandemi wabah corona. Yang dialami oleh seluruh dunia. Di mana wabah ini disebabkan oleh virus yang kecil ukurannya nano. Yang tidak terlihat dengan mata. Dapat menularkan dengan cepat. Orang sehat tidak bisa terlihat virus ini. Dan orang sehat tidak terlihat sakit tapi dia terinfeksi virus dan dapat menularkan penyakit tersebut kepada orang sehat juga. Sehingga penyakit ini disebut penyakit sebagai karier dan virus ini dapat hidup pada benda mati juga. Sehingga bila kita memegang benda tersebut dan siapa yang memegang orang lain itu dapat tertular. Nah, virus ini dapat mematikan orang yang terinfeksi karena virus ini hidupnya di alveoli paru-paru. Dan virus ini mengeluarkan liur di alveoli paru-paru sehingga paru-paru tersumbat. Sehingga tidak dapat mengambil oksigen dan manusia itu akan mati. Dampaknya yang terjadi karena corona ini adalah sehingga semua orang dan keluarga-keluarga menjadi cemas untuk kehidupannya dan masa yang akan datangnya. Karena pekerjaannya terhenti, bisnisnya tidak produktif, omsetnya terus menurun. Saat ini kita juga sulit berpergian satu dengan yang lainnya karena kita dianjurkan untuk stay at home, tinggal di rumah. Permasalahan yang begitu besar dan yang banyak terjadi yang kita alami pada saat ini. Seharusnya kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, kita dapat mengatasinya
dan tidak membuat masalah ini menjadi beban dalam kehidupan kita. Apa yang dikatakan dalam 1 Korintus 10 ayat 13 dikatakan, percobaan-percobaan yang kamu alami ialah percobaan-percobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak membiarkan kamu dicobai melebihi kekuatanmu. Artinya, apapun masalah percobaan yang ada dalam kehidupanmu, ada jalan keluar yang akan Allah berikan dalam kehidupanmu. Batu yang terguling, pintu yang terbuka. Kenapa batu terguling? Yesus mau bangkit ke surga. Apakah tidak bisa? Yesus bangkit, batu itu tetap ada. Tetap menutupi pintu itu. Bisa saja. Karena Dia Allah yang berkuasa, apapun yang Dia inginkan bisa. Tapi batu terguling itu supaya wanita itu bisa masuk ke dalam dan melihat Yesus. Tidak ada di dalam kubur itu. Artinya Allah ingin membuktikan bahwa Dia adalah Allah yang sungguh-sungguh nyata dan manusia banyak orang melihat bahwa Dia sudah bangkit. Wanita itu kaget dan bingung dan terkejut. Apakah mereka ragu-ragu kalau mayat Yesus itu dicuri? Tidak. Mereka tidak ragu. Karena mereka ingat Yesus pada waktu mereka bersama-sama kepada mereka. Waktu Yesus masih hidup. Yesus sudah katakan pemberitahuan itu 3 kali. 3 kali Yesus memberitahukan itu kepada mereka. Bahwa anak manusia akan diserahkan kepada imam-imam, kepada ahli Taurat. Mereka akan menjatuhi Dia dengan hukuman mati. Dan mereka akan menyerahkan Dia kepada bangsa-bangsa yang tidak mengenal Dia. Yang akan mengolok-olok, diludahi, disesah dan dibunuh. Pada hari yang ketiga, Yesus akan bangkit. Kisah itu dalam Markus 10 ayat 33 sampai 34. Ada persoalan berat apa yang kita akan alami bila hidup kita bersama dengan Kristus? Segala persoalan akan ada jalan keluarnya. Melalui kebangkitan Kristus pada hari ini, setiap orang kaya atau miskin, pintar atau bodoh, punya jabatan atau tidak punya jabatan, semua memiliki masalah besar. Memiliki problema, tidak ada manusia satupun yang tidak memiliki masalah. Nah, masalah yang terbesar sebetulnya apa dalam kehidupan manusia? Masalah yang terbesar kalau menurut Alkitab, bahwa kalau kita dapat mematikan keinginan daging kita sebelum kita mati, ini yang masalah besar. Apakah kita mampu mematikan keinginan daging? Karena Allah menghendaki agar keinginan roh yang ada dalam kehidupan kita. Karena keinginan daging adalah perseteruan dengan Allah. Kita biasanya tidak mampu atau tidak dapat melakukan keinginan daging kita. Nah, untuk itulah masalah besar dalam kehidupan kita yang menjadi masalah. Batu besar yang menjadi persoalanmu akan terguling bila keinginan roh menjadi prioritas utama dalam kehidupan kita. Persoalan saya besar, tapi Tuhan lebih besar dari persoalan Anda. Pintu akan terbuka, akan ada jalan keluar. Bisnismu akan kembali lancar dan bertambah-tambah. Yang terkena PHK, Tuhan akan memberikan pekerjaan baru. Virus corona akan berlalu, semuanya akan lancar dan akan terselesaikan. Untuk itu kita harus tetap percaya kepada Tuhan dan kita berdoa terus-menerus dan memiliki iman kepada Yesus Kristus Tuhan. Dia sangat peduli akan segala persoalan kita. Semua akan menjadi baik. Poin yang kedua, ada rasa tenang. Itu dalam pembacaan Markus 16 ayat 5 dan 6. Lalu mereka masuk ke dalam kubur dan mereka melihat seorang muda yang memakai jubah putih duduk di sebelah kanan. Mereka pun sangat terkejut, tetapi orang muda itu berkata kepada mereka, "Jangan takut. Kamu mencari Yesus orang Nazaret yang disalibkan itu, Ia telah bangkit, Ia tidak ada di sini. Lihat, inilah tempat mereka membaringkan Dia." Wanita tersebut itu tidak tenang hatinya. Karena takut berjumpa dengan para penjaga, takut kepada tentara Romawi.
Terlebih mereka takut juga dan kaget. Pada saat dia ada di kubur itu, dia tidak melihat Yesus ada di kubur. Tetapi dia berjumpa dengan seorang muda itu. Dia adalah sebagai malaikat Tuhan yang ada dalam kubur dan berkata, jangan takut. Kalau terus-menerus kita mendengarkan virus corona dari waktu ke waktu, terus virus corona itu kita dengar, baik dari HP kita, baik dari televisi, berita-berita yang ada, yang terus kita dengarkan. Kita tidak menjadi tenang, bahkan kita menjadi tambah takut dan tambah takut. Kalau kita sakit terkena virus corona, tidak ada yang besuk. Kalau kita mati, tidak ada yang mengantar. Itu yang tidak tenang dan nyaman dalam kehidupan kita. Dan kita menjadi orang yang dijauhi oleh teman-teman dan saudara-saudara kita. Begitu pula dengan rasa takut yang ada di dalam diri kita itu, karena oleh iblislah yang mentransfer rasa takut itu kepada manusia melalui berita-berita yang ada di televisi, berita hoak, cerita-cerita yang menakutkan. Perasaan takut yang dikembangkan oleh iblis itu terus dikembangkan, mengakibatkan manusia tertekan dalam hidupnya tanpa harapan, hidup apatis. Lama-lama jauh dari Tuhan, sehingga rohaninya pun lama-lama akan mati. Orang muda atau malaikat itu yang ada di dalam kubur Yesus berkata, jangan takut. Umumnya manusia takut untuk menghadapi kematian. Karena setelah mati tidak tahu akan kemana. Tapi Yesus berkata, akulah jalan kebenaran dan hidup, seorang pun tidak sampai kepada Bapa bila tidak melalui aku. Yohanes 10 ayat 9, akulah pintu, barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat dan ia akan masuk dan keluar menemukan padang rumput. Sudah sangat jelas di Alkitab mengatakan bahwa bagi siapa yang percaya kepada Yesus, dia adalah jalan kebenaran dan hidup. Dia adalah pintu. Masuklah melalui pintu itu dan masuklah melalui, percayalah kepada Yesus, maka kita akan selamat. Kenapa kita harus takut menghadapi kematian? Semua orang pun pasti akan mengalami kematian, hanya waktu yang menentukan kapan kita akan mengalami kematian itu. Kalau kita ada bersama dengan Yesus, maka apapun yang ada di hadapan kita akan terbuka lebar, batu itu akan terguling. Tuhan akan membukakan jalan-jalan dan pintu itu akan terbuka. Apakah engkau khawatir dengan persoalan yang ada sekarang ini sehingga yang mencekam engkau? Apa yang Yesus katakan dalam kitab Mazmur 23, apa yang dikatakan dalam kitab Mazmur 23? Gembala yang membaik membawa dombanya ke air yang tenang. Artinya gembala itu Yesus, dia akan membawa kita melihat ke air yang tenang. Artinya yang ada di sekeliling kita itu tenang, nyaman. Tidak ada sesuatu hal yang merisaukan, membuat kita bingung dan kacau. Dan dia membawa kita ke rumput yang hijau. Artinya kita akan ada makanan. Kita tidak perlu khawatir dengan persediaan makanan, beras dan sebagainya. Walaupun dalam lembah kelam sekalipun, aku tidak takut bahaya. Walaupun suasana mencemaskan, keadaan sepi, berita-berita terus yang membuat kita menjadi cemas. Kita tidak takut bahaya, sebab engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Melalui kebangkitan Kristus pada saat ini, jangan takut menghadapi virus corona. Bukan berarti hidup kita sembarangan, kita tidak cuci tangan, kita tidak menjaga kebersihan, kita tidak jaga jarak antara satu dengan yang lainnya, kita tidak pakai masker kalau ada yang batuk dan sebagainya. Bukan berarti begitu. Tapi perasaan dan hati kita jangan ada merasa kita takut untuk menghadapi virus corona pada saat ini. Jangan takut menghadapi masa depanmu, karena dia akan memberikan masa depan yang cerah. Jangan takut kepada bisnismu yang walaupun saat ini kelihatan sepi, karena dia akan memberikan bisnis lain yang lebih besar. Jangan takut pekerjaanmu, karena dia akan memberikan banyak pekerjaan-pekerjaan lain yang akan datang.
dan kedudukan yang tinggi bagi Anda. Jangan takut akan sekolahmu. Dia akan membereskan semua ujian-ujian dan semua ujian dan soal-soal yang lain yang kau akan menghadapi ujian yang hasil yang baik. Tuhan akan menyertai engkau. Hanya dekat Allah saja aku tenang. Mazmur 62 ayat 2. Poin yang ketiga dari pembacaan ini. Di kitab Markus 16 ayat 7 dan 8 apa yang dikatakan. Tetapi sekarang pergilah, katakanlah kepada murid-muridnya dan kepada Petrus. Lalu mereka keluar dan lari meninggalkan kubur itu. Wanita itu setelah mendengar perkataan orang muda atau malaikat Tuhan itu yang di dalam kubur. Dia tidak ragu-ragu lagi dan dia tahu bahwa apa yang diberitakan itu adalah kabar baik. Apa yang dia lihat itu adalah kabar baik yang mereka harus sampaikan kepada teman-teman dan orang-orang yang ada di sekelilingnya dia. Mereka akan memberitahukan Yesus yang selama bersama-sama dengan mereka. Ternyata dia adalah bukan manusia dan dia bangkit pada hari yang ketiga. Sehingga pada saat itu juga langsung mereka lari pulang menjumpai teman-temannya dan menceritakan semua kejadian yang mereka alami. Setelah murid-muridnya dan teman-temannya mendengarkan apa yang diceritakan oleh wanita-wanita itu, merupakan kabar baik itu. Mereka sangat terkejut. Mereka katakan, oh ternyata orang yang ada bersama dengan kita itu Yesus selama ini. Dia adalah Tuhan. Alkitab ini yang isinya firman Tuhan merupakan kabar baik, berita kesukaan. Kita memiliki kuasa, kekuatan bagi orang percaya yang membaca firman Tuhan. Karena firman Tuhan ini akan memberikan jawaban atas semua persoalan kamu. Ada rasa tenang, ada sukacita dalam kehidupan kita. Dan kita perlu menceritakan apa yang kita pahami, yang kita dengar dari firman Tuhan, dari Alkitab kepada orang banyak. Terlebih Paskah ini merupakan satu bukti bahwa Yesus yang kita percayai, dia Yesus yang bangkit, dia Yesus yang hidup, dan dia Yesus adalah Tuhan. Kalau ada cerita, Yesus ketemu dengan Yusuf dari Arimatea, dan Yesus berkata kepada Yusuf Arimatea itu, apakah boleh saya pinjam kuburan kamu 3 hari untuk saya liburan, weekend. Hari Jumat siang saya check in, hari Minggu pagi saya check out. Ternyata benar apa yang dikatakan Yesus, hari Jumat dia ditangkap, dia disalibkan, dan dia mati, dikuburkan. Tapi pada hari Minggu pagi-pagi dia bangkit. Kebangkitan Yesus dan kematiannya merupakan mujizat besar yang memberikan perubahan besar pada kehidupan manusia sepanjang sejarah manusia. Dan tidak akan terulang lagi dan tidak akan terjadi kalau manusia mati dan bangkit. Nabi-nabi mati, rasul-rasul mati, pemimpin-pemimpin agama mati, raja-raja mati. Mereka tetap mati, ada di dalam kubur. Tidak bangkit, Yesus mati dan Yesus bangkit. Itu menyatakan bahwa Yesus bukan manusia. Kita diselamatkan bukan karena kita layak atau kita pantas, tapi karena pengorbanan Kristus di kayu salib. Dia sebagai anak domba Allah, the Lamb of God. Dia akan mensubstitusi hidup kita. Yang mana seharusnya kita mati, tapi Kristus yang mati di kayu salib agar kita memperoleh hidup kekal. Yang mana kita harusnya dihukum, tapi dia menggantikan. Dia yang dihukum, kita dibebaskan. Yang seharusnya kita terkutuk, tetapi Yesus menjadi orang terkutuk pada waktu dia disalib. Agar kita mendapat berkat. Yang seharusnya kita menjadi orang sakit, Yesus menjadi orang pesakitan. Tapi kita memiliki kesehatan. Yang seharusnya kita terhina, Yesus menggantikan kehinaan kita. Dia diolok-olok, dia dihina agar kita dimuliakan.
kita mendapatkan kesembuhan, kita mendapatkan berkat. Kita akan mendapatkan masa depan yang cerah karena Kristus telah mati dan bangkit. Amin. Selamat Paskah, kiranya Tuhan memberkati kita sekalian. Kita akan berdoa untuk firman Tuhan ini supaya apa yang kita dengar hari ini menjadi kekuatan yang baru bagi kita. Kita tidak takut lagi dengan hal-hal yang ada di dunia ini. Kita matikan keinginan daging kita dan kita hidup baru, ada perubahan. Keinginan rohlah yang kita kembangkan dan kita hidup dekat dengan Tuhan supaya Tuhan akan membukakan jalan bagi kita. Batu besar yang ada di depan kita akan terguling. Kita akan melihat kemuliaan Tuhan akan nyata dalam kehidupan kita. Amin. Kita berdoa. Allah Bapa kami yang kami muliakan, yang kami percayai di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan, pada hari ini kami bersyukur kami dapat merenungkan firman Tuhan dalam perayaan Paskah ini. Bahwa Engkau yang telah mati, Engkau yang disalibkan itu Tuhan, yang ingin menggantikan, yang ingin mensubstitusi kehidupan kami yang seharusnya kami orang berdosa, kami binasa. Tapi kami memperoleh hidup yang kekal di dalam Engkau Tuhan. Yang seharusnya kami mengalami beban penderitaan, kami mengalami penyakit apapun. Kau yang telah mati di kayu salib Tuhan, bilur-Mu akan memberikan kesembuhan. Bilur-Mu yang mati yang di kayu salib Tuhan akan membebaskan kami dari tekanan-tekanan, kuasa-kuasa kegelapan, dari roh-roh jahat, dari iblis yang terus mengintimidasi kami, yang terus menakutkan kami dari hari ke hari Tuhan. Terlebih dengan virus corona ini Tuhan. Kau akan membebaskan kami dari itu semua. Terlebih kami berdoa untuk bangsa dan negara kami Tuhan. Kau akan bebaskan bangsa Indonesia dari wabah corona ini dengan segera. Kami percaya Tuhan, Kau mengasihi bangsa Indonesia dan Kau mengasihi orang-orang percaya yang ada di negara ini. Kiranya nama Engkau dipermuliakan. Kami berdoa dan kami perhalaskan hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat kami. Haleluya. Semua yang percaya katakan amin. Ibadah online service ini sudah selesai. Terima kasih untuk seluruh pelayan Tuhan yang sudah ambil bagian. Dan untuk seluruh jemaat GKP yang sudah setia mengikuti online service ini. Kiranya berkat, sukacita, damai sejahtera melimpah untuk kita semua. Sampai jumpa di online service minggu depan. GKP ini rumah kita. Kita mau berdoa untuk berkat ini. Bapa di surga, kami berdoa Tuhan untuk ibadah ini telah selesai. Biar kiranya pertolongan Tuhan, berkat Tuhan terus menyertai dalam kehidupan kami semua, baik pada hari ini maupun pada masa yang akan datang. Kami berdoa dan kami peralaskan dalam nama Tuhan Yesus Kristus sebagai Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. Shalom, shalom.